Beginilah senangnya ngasih makan ikan di pekarangan. Selamat siang teman-teman Yore Farm, dimanapun teman-teman berada saat ini. Hari ini teman-teman kita update kembali dengan topik berbeda ya, yaitu tentang bagaimana sistem sirkulasi ini berjalan, yaitu dengan sangat simpel teman-teman. Nah teman-teman, untuk saat ini kita melakukan sistem sirkulasi, di mana sistem sirkulasi ini bisa teman-teman lihat perbedaan tidak jauh dengan sistem resirkulasi, cuman kita tidak memakai filter. Nah, perkembangan ikan seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, perkembangan ikan seperti ini, responnya sangat cepat ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sistem ini cocok dengan saya. Semua sistem itu cocok dengan kita, tergantung kitanya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sistem lain, itu juga bagus untuk teman-teman. Kita coba kasih pakan teman-teman. Pakan ini sudah saya bibis ya, seperti biasa teman-teman, dengan air panas dan dengan menggunakan gula merah. Salah satu kegunaan gula merah adalah meningkatkan kadar gula di pakan ini teman-teman. Jadi jika gula meningkat, otomatis karbohidratnya meningkat, juga dapat meningkatkan bobot si ikan. Itu teman-teman, seperti manusia juga. Mudah-mudahan dengan pembibisan pakan seperti ini juga dapat meningkatkan kualitas ikan ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ikan kita yang kemarin 30 ekor 1 tandon, nanti kita lihat ya, itu sudah mengeluarkan anakan. Jadi kita harus siap-siap sebenarnya untuk mempersiapkan kolam anakan. Bisa nanti dengan menggunakan drum kita yang tidak terpakai, atau kita menggunakan terpal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan anakan ini bisa kita besarkan lagi nanti ya, untuk menjadi bibit kita yang baru ya. Untuk besarnya ikan teman-teman bisa lihat di nila merah ini ya, seperti ini besarnya teman-teman. Menurut saya tidak terlambat ya, untuk bobotnya tidak terlambat. Nah ini teman-teman, kolam yang isinya 30 ekor 1 tandon, dan besarnya menurut saya cepat ya, perkembangan besarnya cepat. Saya tadi melihat anakannya di dalam saluran SLO tadi, dan juga di sini juga tadi ada sebagian di kolam ini. Nah, saya tidak fokus dulu untuk anakannya, biarkan saya membiarkan ikannya besar dulu. Tapi kalau teman-teman mau lihat, bisa dilihat di sini. Tidak begitu kelihatan ya teman-teman, tapi nanti saya coba tunjukkan kepada teman-teman untuk anakan-anakan yang sudah muncul ya teman-teman ya. Karena
saya kepengen banget memang mendapatkan anakan dari ikan-ikan saya ini. Memang itu keinginan saya gitu. Ingin mendapatkan anakan dari bibit-bibit yang saya pelihara. Dan untuk ke depan mungkin saya harus mempunyai kolam untuk anakan-anakan ini, supaya anakan-anakan kita pelihara dan bibit kita udah mandiri gitu. Tapi kita perlu belajar lagi teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang sudah senior ya, teman-teman yang sudah senior di bidang perikanan ini. Bisa nggak nanti kita mengawin silangkan? Karena katanya untuk mendapatkan anakan yang bagus kita harus mengkawin silangkan ya. Kawin silang itu sangat baik dan disarankan gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk mau memulai sistem sirkulasi kita harus mempunyai sumber air yang besar ya, sumber air yang banyak. Dengan sistem sirkulasi ini memungkinkan kita menggunakan kolam saja tanpa menggunakan filter ya. Jadi saya tidak menggunakan filter saya lagi yang ini ya. Sementara itu filter saya juga. Dan di sini ada sumber air saya ya, sumber air saya dari sumur. Dan ini tidak terus-menerus kita hidupin gitu ya teman-teman. Sesuai dengan ini kita saja, sesuai dengan kebutuhan saja ya. Dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bobotnya tercapai dan bisa kita panen. Untuk sistemnya sendiri teman-teman bisa mengikuti sistem kerja kolam itu hampir sama dengan sistem resirkulasi, sistem ras. Cuman bedanya ini langsung kita buang tanpa kita filter gitu ya. Jadi kita nggak ada nguras filter, membersihkan filter, nggak ada. Ini otomatis saja bekerja seperti ini. Dan menurut saya ini memungkinkan kita untuk membuat skala yang lebih besar karena maintenance-nya tidak banyak, hanya mengandalkan pompa saja dan oksigen. Hanya itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai sumur ataupun sumber air yang banyak dapat memelihara ternak ya dengan cara simpel seperti ini. Kenapa kita masih menggunakan tandon-tandon seperti ini? Karena kita bisa panennya parsial ataupun kita bisa mensortir ikan tergantung besarnya gitu. Jadi kalau kita panen juga bisa kita panen per tandon gitu. Jadi tidak membuat ikan stres juga ya teman-teman. Nah, jadi bisa juga menggunakan terpal teman-teman dengan mengatur sirkulasi air saja. Untuk media atau tempat kolamnya itu bebas saja ya. Bisa beton, bisa plastik kayak gini, plastik ADPE, bisa terpal ya. Bisa plastik UV juga teman-teman. Ya, yang penting teman-teman harus tahu untuk kepadatan ikan itu usahakan di 150 sampai 250 lah gitu per kubik. Tapi dengan catatan teman-teman menggunakan oksigen yang kuat seperti ini ya. Ya minimal 15 liter per meter kubik ya per menit. Jadi kalau bisa teman-teman menggunakan aerator kalau ingin padat tebar. Tapi kalau tidak ingin padat tebar, saran saya teman-teman kalau tidak ingin menggunakan aerator ya, hanya sirkulasi saja, peliharalah di 10 ekor per kubik. Dijamin 5 bulan ikannya gede. Tapi 10 ekor ya per kubik ini. Jadi untuk 6 kubik ini kita hanya bisa memelihara 60 ekor. Tapi dengan adanya aerator kita bisa memelihara dalam ini 150 ekor dengan adanya aerator ya. Tergantung teman-teman memilih saja. Tidak ada
keharusan, tidak ada juga yang memaksa ya. Jadi jika kita ingin tidak menggunakan aerator, kita cukup memasukkan ke sini 10 ekor saja. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman ingin padat tebar, gunakanlah oksigen yang banyak, minimal 15 liter per menit dalam 1 kubik air. Seperti itu. Itu cara saya teman-teman. Mungkin ada cara-cara yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pengalaman lah dari yang saya lakukan. Dan mungkin nanti kita sambung lagi dengan materi berikutnya atau pengalaman-pengalaman kita yang berikutnya, supaya teman-teman bisa juga mencoba di rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami Jorefarm mengucapkan salam ternak. Terima kasih.